Assalamualaikum adik-adik. Pada kesempatan kali ini, Kak Rara akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Si Gadis Kecil Berkerudung Merah. Nah, pada suatu hari, hiduplah seorang gadis kecil berkerudung merah. Ia kemana-mana selalu memakai kerudung merah. Nah, itulah mengapa orang-orang menyebutnya sebagai gadis kecil berkerudung merah. Kerudung merah, kerudung merah. Iya, Ibu, aku di sini. Kamu sedang apa di situ? Aku makan coklat lagi. Tidak, Ibu, tidak. Aku tidak makan coklat lagi. Lah, kamu pasti bohong sama Ibu. Ibu tahu kamu bohong. Kamu kan monster coklat. Kerudung merah, tolong bantu Ibu untuk membawakan keranjang ini ke tempat nenek, karena nenek kamu sedang sakit. Iya, Ibu, aku mau. Nah, keranjangnya Ibu taruh di meja ya, di atas meja, nanti kamu ambil. Baiklah, Ibu, dengan senang hati aku akan membawakan keranjang itu ke tempat nenek. Tapi ada syaratnya. Ibu harus membelikan aku sebongkah coklat yang banyak agar aku mau membawakan keranjang itu ke tempat nenek. Dasar kamu monster coklat. Iya, nanti Ibu belikan coklat yang banyak setelah kamu pulang dari tempat nenek. Baiklah, Bu, aku akan membawakan keranjang itu ke tempat nenek sekarang. Nah, tapi ingat ya, di jalan jika kamu bertemu dengan seseorang yang tidak kamu kenal, kamu jangan sampai mau untuk diajak pergi bersama dia, sebab orang itu bisa jadi adalah orang yang jahat. Baiklah, Ibu, aku akan menuruti apa yang Ibu katakan. Setelah Ibu berpesan kepada si gadis berkerudung merah tersebut, kemudian gadis kecil berkerudung merah tersebut pun pergi ke tempat neneknya, melewati sungai, melewati hutan, dan melewati lembah. Di tengah jalan, tiba-tiba muncullah seekor serigala yang jahat menghampiri gadis kecil berkerudung merah tersebut. Gadis kecil berkerudung merah pun ketakutan melihat serigala tersebut. Hei, kamu, gadis berkerudung merah, kamu mau kemana sendirian? Aku mau pergi ke tempat nenekku. Nenekku sedang sakit. Iya, dan apa yang kau bawa dalam keranjang itu? Aku membawa buah-buahan, roti, dan juga susu untuk nenekku. Karena nenekku sedang sakit, ibuku memerintahkanku untuk membawakan ini kepada nenekku. Kau gadis yang baik sekali. Kau sangat menyayangi nenekmu. Nah, nenekmu tinggal di mana? Nenekku tinggal di sana, di sebuah hutan di dekat gereja tua. Kemudian serigala itu pun membuat rencana untuk memakan si gadis kecil berkerudung merah tersebut. Sungguh licik sekali serigala tersebut. Baiklah gadis kecil, kenapa kamu tidak membawa bunga-bunga yang harum dan cantik untuk nenekmu? Pasti beliau akan senang karena kau membawakan bunga-bunga yang cantik dan beliau akan segera sembuh. Wow, ide yang bagus Tuan Serigala. Oke, aku akan memetik bunga yang harum untuk nenekku. Baiklah, nikmatilah dan lakukanlah. Aku akan pergi sekarang. Dan setelah percakapan antara serigala dan si gadis berkerudung merah, kemudian gadis kecil berkerudung merah itu pun segera mengelilingi hutan dan mencari bunga-bungaan yang cantik untuk nenek. Makanan yang lezat. Aku akan ke rumah neneknya dan terlebih dahulu memakan neneknya terlebih dahulu. Baru aku akan memakan si gadis berkerudung merah itu. Sang serigala jahat itu kemudian pergi ke rumah neneknya. Di saat si gadis berkerudung merah sibuk untuk memetik bunga, serigala kemudian sampai di rumah neneknya dan mengetuk pintu. Iya, tunggu sebentar. Aku rasa itu adalah cucu kesayangan. Kemudian setelah membuka pintu, serigala tersebut menangkap nenek tersebut dan
Dan sebelum sempat meminta tolong, nenek tersebut sudah dimakan oleh serigala. Nyam nyam nyam, lezatnya. Lalu serigala kemudian mengambil pakaian dari lemari nenek dan menyamar sebagai nenek dari si gadis berkerudung merah tersebut. Gadis berkerudung merah pun akhirnya tiba di rumah nenek dan dia mengetuk pintu. Tok 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 tok. Nenek, bagaimana keadaan nenek? Nenek sedang tidak enak badan cucuku. Tapi setelah nenek melihatmu, nenek merasa lebih baik. Oh ya ampun, nenek punya mata yang besar. Iya sayang, agar nenek bisa melihatmu. Oh, nenek punya telinga yang besar. Iya sayang, agar aku bisa mendengar suaramu. Ya ampun, nenek punya gigi yang tajam. Ya, agar aku bisa memakanmu. Kemudian setelah itu serigala pun memakan si gadis berkerudung merah. Setelah memakan si gadis berkerudung merah, ternyata serigala mulai kekenyangan dan mengantuk. Kemudian tertidurlah serigala. Kemudian ada seorang penebang pohon yang melewati depan rumah nenek. Tetapi penebang pohon itu curiga sebab mendengar suara dengkuran yang keras, tidak seperti suara dengkuran seorang nenek. Bagaimana bisa seorang wanita tua mendengkur begitu keras? Aku harus memeriksanya. Lalu penebang pohon itu pun membuka pintu rumah nenek dan melihat nenek sedang tertidur pula di tempat tidur. Dan penebang pohon tersebut pun mendekati nenek tersebut. Ternyata benar dugaanku. Terdapat seekor makhluk yang selama ini aku cari-cari. Nah, tertangkap kau sekarang serigala jahat. Penebang pohon pun melihat perut serigala itu membesar dan dia curiga jika ada nenek. Kemudian penebang pohon itu pun curiga melihat perut serigala itu membesar. Beliau berpikir bahwa serigala mungkin saja menelan si nenek tersebut. Dan setelah itu penebang pohon melihat gerakan perut. Penebang pohon tersebut melihat gerakan di perut serigala. Beliau berpikir bahwa mungkin saja si nenek tersebut dimakan oleh serigala. Kemudian penebang pohon itu pun melihat dari kejauhan bahwa terdapat gerakan di perut sang nenek. Penebang pohon melihat gerakan dari perut sang serigala dan beliau berpikir bahwa si nenek tersebut mungkin saja dimakan oleh serigala tersebut. Kemudian penebang pohon tersebut mengambil sebuah gunting dari laci lemari nenek dan menggunting perut serigala. Setelah penebang pohon itu menggunting perut serigala, kemudian dengan secara tiba-tiba gadis kecil berkerudung merah itu pun muncul dari dalam perut serigala. Ya ampun, aku sangat ketakutan. Di sana sangat gelap, di dalam perut serigala itu sangat gelap. Kemudian setelah itu menyusullah sang nenek keluar dari dalam perut sang serigala. Gadis kecil berkerudung merah itu pun segera keluar ke rumah mengambil bongkahan-bongkahan batu besar. Bongkahan batu besar tersebut digunakan untuk diletakkan di dalam perut serigala tersebut untuk mengganti si nenek dan kerudung merah tersebut. Kemudian penebang pohon pun mulai menjahit kembali perut. Kemudian setelah beberapa saat kemudian sang serigala itu pun bangun dari tidur pulasnya. Tetapi dia menyadari bahwa perutnya itu lama-kelamaan semakin berat. Mungkin dia berpikir bahwa sang nenek itu sulit. Beberapa saat kemudian serigala itu pun kemudian keluar dari rumah sang nenek dan setelah beberapa langkah keluar dia merasa keberatan dan akhirnya terjatuh di sebuah tepi. Tolong aku akan tenggelam, tolong aku seseorang, tolong. Nenek kerudung merah dan penebang pohon tersebut pun mengikuti serigala tersebut sampai ke sungai.
Setelah sampai di sungai, mereka hanya melihat serigala itu dengan penuh kasihan, tetapi itu adalah pelajaran yang harus diterima oleh sang serigala, bahwa serigala itu harus tenggelam ke dalam sungai. Mati, matilah kau serigala yang licik, kau memang pantas mendapatkan hukuman itu. Setelah serigala tenggelam ke dalam sungai, mereka semua senang. Semuanya tertawa gembira sebab tidak ada lagi biang onar di dalam hutan. Dalam hati, gadis kecil berkerudung merah itu pun mengucapkan dalam dirinya sendiri bahwa setelah kejadian ini, dia akan selalu mengikuti perintah dari ibunya dan menuruti apa yang ibunya katakan. Nah, adik-adik, amanat dari dongeng yang kakak ceritakan hari ini adalah bahwa kita harus selalu mengingat pesan dari ibu untuk tidak percaya kepada orang yang baru kita kenal. Nah, adik-adik, sekian dongeng dari Kak Rara. Sampai bertemu di dongeng-dongeng yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.